ambil datanya dari laman Badan Bahasa juga ya, jadi insya Allah sudah valid. Baik, selanjutnya perkembangan di luar negeri. Nah, banyak sekali tentunya ya, karena memang perkembangan bahasa Indonesia sudah sepesat itu. Sejak tahun 2015 ada sekitar 370 orang pengajar untuk 79.971 pembelajar BIPA di 355 lembaga di 41 negara. Sudah banyak sekali ya kalau menurut saya. Mulai dari perguruan tinggi, pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, dan lembaga-lembaga kursus. Di mana si lembaga-lembaga ini banyak tersebar di Australia. Dari 355 lembaga, 112 lembaganya ada di Australia. Makanya negara Australia sudah menjadi pasar yang sangat besar ya untuk perkembangan BIPA saat ini. Bahkan selama COVID-19 merebak, ini tidak menjadi penghalang, justru menjadikan peluang lagi. Karena ada 20.000 pembelajar baru yang belajar BIPA. Jadinya ketika semuanya dilakukan secara daring, maka lebih banyak orang yang bisa ikut ya, karena kita tidak perlu ke negaranya, kita tidak perlu datang ke lembaganya, jadi bisa dilakukan secara daring ya. Banyak sekali orang pembelajar asing yang tertarik untuk belajar BIPA. Bahkan pada tahun 2024, Badan Bahasa menargetkan 100.000 pembelajar BIPA. Dan sejak tahun 2009, negara Vietnam telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua. Bayangkan ya, setelah mereka mempelajari bahasanya sendiri, kemudian mereka belajar bahasa Indonesia. Ini khususnya di beberapa universitas di kota Ho Chi Minh ya, Vietnam Selatan kalau tidak salah. Lalu bahasa Indonesia termasuk ke dalam 5 besar bahasa asing populer yang banyak dipelajari dalam lingkup formal di Australia. Tahun lalu bahasa Indonesia kalau tidak salah di peringkat ketiga ya, setelah bahasa Jerman, bahasa Prancis, kemudian bahasa Inggris, dan selebihnya ada bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Lalu jumlah perguruan tinggi yang menjadikan program pembelajaran bahasa Indonesia semakin meningkat. Di Australia sendiri ada 26 universitas yang menyediakan program pembelajaran bahasa Indonesia. Di Jepang ada 20, kalau itu 20-an ya, dan di Jerman sendiri ada 10 universitas. Di Amerika Serikat ada 4 ya, bahkan ada di Michigan dan Hawaii. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang urgensi program BIPA terhadap eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, kita harus tahu bahwa peran bahasa Indonesia adalah sebagai jembatan dalam berbagai hubungan kenegaraan dalam berbagai bidang. Dulu saya pernah bertanya kepada koordinator saya yang merupakan guru lokal di sana ya. Beliau orang Australia dan sudah mengajar bahasa Indonesia sejak tahun 1990-an ya, berarti sudah lumayan puluhan tahun ya Kang ya. Di sana saya bertanya, mengapa sih Ibu sangat mencintai bahasa Indonesia? Beliau pernah mengatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia, maka pelajarilah bahasa Indonesia. Ketika kita ingin berteman dengan orang Indonesia, maka pelajarilah bahasa Indonesia. Ketika kita ingin masuk ke negara Indonesia, maka hal yang memudahkan langkah kita adalah dengan mempelajari bahasa Indonesia. Maka kita bisa mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah pintu gerbang untuk mengenal lebih jauh tentang Indonesia dan apa yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan dari sini juga kita harus bisa melihat potensi dan kondisi di Indonesia itu sendiri. Pertama, untuk bahasa Indonesia, ini saya ambil dari listfirst.com, bahwa bahasa Indonesia dapat dipelajari hanya dalam waktu 60 hari saja. Makanya bahasa Indonesia masuk ke dalam salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari oleh penutur asing. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak ya. Tadi ya, seperti katakan Teh Obit bahwa kita memiliki bonus demografi yang sangat besar. Kurang lebih sekitar 260-an mungkin ya, sekarang 260 juta penduduk Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hanya digunakan di negara kita saja ya. Selanjutnya juga bahasa Indonesia merupakan bahasa multiserapan yang menjadikannya sebagai melting point berbagai kosakata di dunia seperti bahasa Arab, Sanskerta, Portugis, India, Belanda, Inggris, Jepang, bahkan Portugis ya, karena banyak sekali kaitannya dengan sejarah ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu sangat fleksibel dan terbuka dengan perkembangan zaman. Bahkan pada tahun lalu saat pandemi merebak, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menambah banyak sekali kosakata baru. Seperti misalnya lockdown, kita sudah mempunyai padanan katanya yaitu karantina wilayah, atau saat saya di Australia itu terkenal istilahnya kunci tara, tapi di KBBI memang sudah ada kunci tara. Seperti misalkan uji usap untuk swab test, dan rapid test itu uji cepat ya kalau tidak salah. Jadi banyak sekali kosakata baru dari istilah-istilah asing yang sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya kita harus bangga ya, dan berhenti untuk mencampur kodekan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing.
Selanjutnya, nah ini yang sangat di-highlight oleh teman-teman kita di luar negeri bahwa ekonomi Indonesia sangat potensial dan terus berkembang. Bahkan diprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan menjadi salah satu yang terkuat ya di masa mendatang. Semakin populernya bahasa Indonesia dalam interaksi di media sosial juga sangat membantu ya, karena kalau tidak salah bahasa Indonesia sudah masuk sebagai 5 besar bahasa yang sering digunakan di media sosial. Ya, seperti yang kita tahu bahwa jumlah pengguna internet atau media sosial di Indonesia juga sangat besar ya, makanya dari situ eksistensi bahasa Indonesia akan terbantu ya untuk lebih ditingkatkan lagi. Lalu program BIPA ini juga bisa memudahkan langkah penutur asing dalam mengenal lebih jauh tentang daerah Indonesia dan mendukung terwujudnya generasi emas dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional pada tahun 2045 di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, dari sini juga memang ini tidak hanya menjadi angan-angan semata, tetapi juga sudah dicanangkan oleh pemerintah dan tentunya ini harus bisa menjadi tanggung jawab semua warga Indonesia untuk membantu mewujudkan cita-cita tersebut. Baik, selanjutnya upaya apa yang dapat dilakukan dalam membantu perkembangan program BIPA ya. Pertama saya lihat mungkin dari sisi pemerintah ya sebagai pemangku kebijakan, bahwa pemerintah juga sudah banyak melakukan upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Yaitu pada pasal 33 di mana di situ menyebutkan bahwa pegawai pemerintahan yang belum bisa berbahasa Indonesia diharuskan untuk belajar atau ikut serta dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 pasal 44 juga menyebutkan bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional harus dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 pasal 26 ayat 1C. Di sana menyebutkan bahwa setiap pemberi pekerjaan kepada tenaga kerja asing, harus memberikan pelatihan bahasa Indonesia agar memudahkan interaksi mereka dengan masyarakat lokal seperti itu. Makanya pemartaban bahasa Indonesia sudah sangat digalakan ya, mengingat pentingnya peran dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selama masa pandemi juga Badan Bahasa sudah menyelenggarakan program BIPA daring untuk memfasilitasi dan membantu teman-teman kita yang ingin belajar bahasa Indonesia namun terkendala dengan kondisi saat ini. Lalu ada pemberian beasiswa bagi siswa asing, contohnya misalkan ada beasiswa Dharma Mahasiswa, kerjasama negara berkembang, dan beasiswa seni dan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang sudah tahu ya salah satu dari beasiswa ini, terutama Dharma Mahasiswa ya, karena sudah lama. Beasiswa ini sudah diselenggarakan dari tahun 1974. Dan tentunya alumni sudah sangat banyak ya, dan diharapkan dapat menjadi fasilitator atau guru bahasa Indonesia di negara mereka masing-masing. Nah, upaya selanjutnya itulah pemberdayaan alumni dan mahasiswa tadi, di mana mereka harus bisa menjadi fasilitator bagi teman-teman mereka yang ingin belajar, kemudian juga memberdayakan guru lokal, karena saya yakin bahwa ketika kita ingin mengajarkan bahasa Indonesia, khususnya di negara-negara yang bukan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, maka guru-guru lokal harus sangat diberdayakan agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran ya. Selanjutnya adalah pengiriman guru bantu. Tadi ya, seperti kami juga di sini alumni dari guru bantu tersebut. Kemudian penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran BIPA. Nah, tahun lalu kalau tidak salah sekolah di Canberra, ibu kota Australia, sudah bekerjasama dengan Gramedia untuk memfasilitasi teman-teman kita yang ingin belajar bahasa Indonesia. Salah satunya adalah penyediaan perpustakaan digital. Dan yang terakhir tentunya memperkuat hubungan antar negara, karena ketika banyak sekali kerjasama yang dilakukan, maka adanya keharusan dan kebutuhan untuk mempelajari bahasa tersebut, khususnya bahasa Indonesia. Dan terakhir, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat umum dalam membantu harapan tersebut? Pertama, menunjukkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam interaksi di media sosial. Karena saya yakin bahwa kita harus bisa menjadi contoh yang baik bagi para pembelajar asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Bisa kita bayangkan ketika kita mencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, maka akan terjadi kebingungan ya di antara penutur-penutur asing
tadi. Pernah saya bertanya kepada murid saya yang kebetulan sudah lulus dan sudah sering sekali ke Indonesia. Sebenarnya dia ingin mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari di kelas tentang bahasa Indonesia yang ia pelajari selama ini. Ketika dia bertanya, misalnya dalam tawar-menawar oleh-oleh ya, ketika dia bertanya dalam bahasa Indonesia, ternyata masyarakat kita justru menjawabnya dengan bahasa Inggris. Akhirnya, ya mungkin niatnya untuk membantu agar komunikasinya lebih lancar. Tapi sebenarnya niatan murid saya tadi hanya untuk mempraktikkan apa yang sudah mereka pelajari. Maka dari itu kita harus bisa menjadi teman yang baik bagi mereka yang ingin belajar. Selanjutnya, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan antar bangsa, khususnya dalam media sosial ya. Menciptakan atmosfer yang mendukung bagi para pembelajar BIPA atau penutur asing di ruang publik, khususnya di tempat-tempat pariwisata tadi ya. Dan yang terakhir tentunya menjadi teman dan guru bagi mereka yang ingin belajar. Kita bisa menggunakan perkembangan media sosial. Misalnya kita memberikan kursus daring bagi mereka yang ingin belajar, atau misalkan menjadi partner bagi mereka yang ingin berinteraksi dalam bahasa Indonesia. Jadi memang upaya untuk mengembangkan BIPA ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga kerjasama yang baik antara kita dengan pemerintah supaya hal-hal yang ingin kita capai tersebut dapat terwujud dengan maksimal. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila mungkin kurang bisa menjawab apa yang teman-teman ingin tahu, tetapi saya tunggu nanti di sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Irfan atas penjelasannya yang sangat berisi ya teman-teman, dan beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Kang Irfan mungkin tentang beberapa landasan dari BIPA sendiri gitu, dari pemerintahan gitu, dari sektor bagaimana undang-undang mengaturnya, kemudian bagaimana penerapannya gitu di masyarakat umum, kemudian pelajar dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya ini sangat bermanfaat gitu, menjadi panduan bagi kita semua yang ingin serius gitu dalam menjadi pengajar BIPA gitu. Nah, teman-teman semua dan ketiga pembicara kita gitu, beberapa pertanyaan yang masuk ini agaknya sangat banyak gitu ya, lumayan banyak, dan mungkin tidak akan saya bacakan semua, dan saya mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Dan sebelum itu mungkin saya akan sedikit merangkum karena saya sudah baca beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pada intinya pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana sih cara untuk mengakses informasi tentang BIPA gitu. Misalnya ketika kita akan berencana menjadi pengajar BIPA gitu, apa aja gitu cara-cara yang bisa ditempuh gitu, Kak. Mungkin bisa dari Teh Hena untuk menjawab pertanyaan yang ini gitu. Halo Teh Hena. Halo. Halo. Beberapa teman bertanya nih Teh tentang gimana sih caranya menjadi pengajar gitu. Apa aja yang perlu dilakukan, mungkin dipersiapkan gitu. Terus syarat-syaratnya, kemudian cara spesifiknya gitu. Mungkin terkait mengakses halaman yang perlu diakses apa saja gitu. Mungkin bisa dijelaskan gitu Teh. Oke, makasih ya Mas Lugas. Saya kan bertanya tadi Lola kalau nggak salah ya, bagaimana cara mendapatkan informasi pertama? Tadi sudah dijelaskan oleh Robita, sebenarnya ada LAP, itu sebenarnya khusus untuk anak UPI, tapi ada juga yang umum, itu language assistant yang di negara bagian Western Australia ya, di Perth, itu terbuka untuk umum, tapi syaratnya biasanya mereka harus punya latar belakang pendidikan di bidang bahasa, bisa bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain, tapi mereka punya latar belakang minimal cara mengajar atau pedagoginya. Halaman apa saja, tadi ada LVLTA, LAP, ada juga yang dari pemerintah Indonesia, itu PPSDK, itu banyak sekali negara-negaranya, nggak cuman Australia, ada juga kemarin Robita ke Jerman, ada Rusia, ada kalau nggak salah kemarin ada yang ke Budapest,
Tapi itu syaratnya biasanya berbeda-beda, tergantung dari negara tujuan. Misalnya kalau negara Perancis ada syarat bahasa tertentu untuk bisa dikirim ke Perancis. Misalnya levelnya kalau nggak salah harus bisa minimal B1. Karena ini penting juga kalau kita tidak bisa mengajar, tidak bisa bahasa pengantara itu nanti akan kebingungan kan di tengah-tengahnya. Jadi ada syarat berbeda di tiap negara, tapi pada dasarnya sebaiknya kita ada latar belakang pendidikannya. Jadi itu, pantau terus laman untuk program-program ini, FLTA, LAP, PPSDK, apalagi ya yang saya tahu itu, mungkin Robita nanti bisa menambahkan. Dan juga dari sekarang bisa untuk mengembangkan bakat-bakat seni budayanya seperti menari, bermain alat musik, atau kalau ada teman saya tidak terlalu di bidang yang apa ya, yang cantik menawan, dia sukanya di bidang bela diri itu boleh juga. Misalnya kayak mau perkenalkan silat itu bisa dicicil untuk belajar karena ada juga yang memang benar-benar dari nol tapi saya mau berangkat ke sana ya udah pelajari aja selagi ada waktunya itu bisa dipersiapkan. Jadi itu mungkin Robita bisa menambahkan ada program-program lain yang belum disebutkan. Ya, kurang lebih sudah disebutkan semua oleh Teh Henap, sama ada satu lagi program tapi ini biasanya khusus untuk dosen ya, namanya Samedipa. Nah, ini diselenggarakan oleh Kemendikbud juga, tapi ya sasarannya untuk kita-kita yang belum menjadi dosen atau bukan dosen ya, seperti saya sendiri waktu itu tidak bisa mengikuti ini karena syaratnya harus dosen seperti itu. Itu saja sepertinya tadi sudah disebutkan oleh Hena. Oke, terima kasih atas jawabannya dan ditambahkan tadi sama Teh Robita juga gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, mungkin khususnya buat Teh Robita dan Kang Irfan gitu ya. Aku membaca gitu ya Teh, Kang, dari tadi ada yang bertanya tentang latar belakang mereka dan beberapa hambatan gitu. Mungkin aku bisa sarikan seperti ini gitu. Beberapa teman ada yang berasal dari jurusan yang sama dengan Teh Robita dari sastra Indonesia gitu ya, dan ada juga yang berasal dari jurusan sastra Inggris seperti Kang Irfan gitu. Nah, mungkin dua orang ini gitu, dua orang seperti Teh Robita dan Kang Irfan punya hambatan masing-masing gitu. Yang satu pada bahasa yang diajarkan gitu untuk Kang Irfan dan Teh Robita di bahasa pengantarnya gitu, bahasa Inggris dan beberapa bahasa lain gitu mungkin. Nah, gimana sih gitu tipsnya? Apakah mungkin apa yang perlu dilakukan gitu untuk bisa belajar bahasa pengantarnya? Mungkin dari Teh Robita, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk untuk mengerti atau memahami apa yang akan diajarkan di sana? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kang Irfan. Itu sih mungkin dari saya gitu. Menyarikan beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu Teh, Kang. Ya, oke. Saya jawab dulu ya. Jadi betul, kendala saya adalah di bahasa pengantar. Ketika di Australia saya berkendala dengan bahasa Inggris, saya yang kalau orang itu tuh kayak kelabakan gitu ya. Tapi di situ yang harus dikedepankan adalah ingat tujuan kamu ikut program ini apa gitu. Jadi ketika kita mengambil satu mimpi, menentukan satu mimpi, tapi kita sadar bahwa kita punya kelemahan, jangan jadikan kelemahan itu sebagai hambatan, tapi jadikan itu sebagai pijakan untuk kita melompat lebih tinggi. Nah, kalau saya untuk bahasa Inggris waktu itu saya jujur saja pergi ke kampung Inggris ya, karena saya ingin belajar saya tipe orang yang ketika belajar itu tidak cukup dengan buku, saya harus ada orang gitu. Jadi saya tipe pembelajar audiovisual, jadi harus ada orangnya gitu, harus ada interaksinya. Jadi saya pergi ke sana untuk 1 bulan, hasilnya memang tidak langsung jago, tapi setidaknya saya dapat percaya diri gitu. Kelemahan orang Indonesia saya pikir ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi atau mungkin teman-teman saya, kita belajar bahasa Inggris atau bahasa asing dari SD atau dari SMP ya sampai sekarang, tapi kok nggak jago-jago gitu loh, itu udah berapa tahun gitu ya. Itu sebenarnya ada di praktiknya ya. Kenapa praktiknya kurang? Terus kenapa praktiknya kurang? Karena nggak percaya diri, karena banyak mikir, takut salah. Nah itu yang saya rasa itu adalah hambatan saya gitu. Kemudian saya bisa atas itu setelah pulang dari kampung Inggris. Cara yang kedua, sekarang ada banyak sekali aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan, misalnya Duolingo ya,
apalagi ada languages online ya, kemudian ada saya banyak Indonesian Pod 101 ya, ada bentuk podcast, ada bentuk YouTube, ada bentuk situs web, ada banyak sekali. Silakan manfaatkan situs-situs web itu, aplikasi-aplikasi itu untuk menambah keterampilan berbahasa asing teman-teman gitu. Semuanya memang butuh proses sih. Jadi nikmati aja prosesnya. Itu silakan. Baik, luar biasa sekali Kak Obi, terima kasih. Ya, tadi ya, memang ketika kita menjadi pengajar BIPA, memang kita tidak harus dituntut untuk sempurna ya, misalkan kita bisa ini, kita pandai itu. Tapi memang pengajar BIPA itu mereka yang mau dan mampu membawa Indonesia ke mata dunia, khususnya dalam dalam mengajarkan BIPA kepada teman-teman kita di luar Indonesia. Nah, dari situ juga saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Tahun lalu ada sekitar 8 orang yang pergi ke Australia ya di angkatan saya. Ada 5 orang dari bahasa Inggris dan 3 orang dari bahasa Indonesia. Dari situ kami juga memiliki ketakutan dan tantangan tersendiri ya, di mana kami yang bahasa Inggris mungkin mungkin masih memiliki pengetahuan sedikit tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian juga teman-teman kami yang bahasa Indonesia juga memiliki hambatan dalam bahasa Inggris. Dari situ kita harus bisa bekerja sama. Saya belajar bahasa Indonesia dari mereka, mereka belajar bahasa Inggris dari saya. Dari situ juga kita saling membagikan materi, bahan ajar yang akan kita sampaikan, kemudian juga isu-isu terkini tentang Indonesia. Bahkan dari situ masalahnya belum selesai. Bukan kendala bahasa lagi, tapi budaya. Karena memang sebagai guru BIPA, bukan hanya mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi juga budaya. Dari situ saya pribadi saya belajar menari, belajar memasak dari ibu saya, kemudian juga belajar misalkan tentang sejarah Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, kemudian juga apapun yang ada di Indonesia yang bisa saya bagikan kepada teman-teman saya nanti, kepada murid-murid saya nanti. Nah, dari situ memang ketika kita ingin menjadi guru BIPA, kita harus mengerti sepenuhnya tentang Indonesia. Kita tidak harus memposisikan diri kita sebagai orang Sunda atau misalkan sebagai agama tertentu, tapi sebagai orang Indonesia yang mengerti semuanya tentang agamanya, tentang budayanya, seperti itu. Nah, dari situ juga teman-teman bisa belajar dari sekarang untuk lebih mencintai lagi bahasa Indonesia, berkawan baik dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lebih mencintai budaya Indonesia, di mana memang hal-hal itu yang dapat kita berikan kepada teman-teman kita nanti. Oke, teman-teman, itu tadi beberapa jawaban gitu dari Teh Robita dan Kang Irfan gitu terkait bagaimana sih kendala yang mereka hadapi gitu tentang dua masalah yang berbeda tapi sebenarnya saling berkaitan gitu, tentang bahasa pengantar dan bahasa yang diajarkan gitu, dan sangat menjawab gitu ya. Dan mungkin sebagai pertanyaan pamungkas sekaligus untuk menyarikan semua pertanyaan dari teman-teman semua yang mungkin dalam sesi kali ini saya akan memohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menyampaikan, dan barangkali bisa disarikan begini gitu garis besarnya. Mungkin pada sesi yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana sih gitu teman-teman gitu atau kakak-kakak sekalian, Teh Hena, kemudian Teh Robita, Kang Irfan, untuk menyiasati gitu cara-cara beradaptasi, kemudian ada gegar budaya, culture shock dan lain sebagainya gitu yang dihadapi di negara masing-masing. Mungkin nanti bisa diceritakan dengan background yang berbeda negara gitu ya. Dan mungkin manfaat apa sih yang diambil gitu dari perjalanan menjadi pengajar BIPA, dan selanjutnya gitu sebagai resolusi mungkin ada guru dari kakak-kakak sekalian yang bertanya apa solusi dari Akang Teteh sekalian untuk untuk pengembangan BIPA itu sendiri, mungkin dari metodenya atau dari materinya dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih, mungkin bisa dijawab dari Teh Hena gitu, kemudian disusul Teh Robita, dan terakhir Kang Irfan gitu. Terima kasih. Halo Teh Hena. Halo. Oke, pertanyaan pertama, gimana menyiasati culture shock? Oh, ini menarik sih. Karena waktu saya datang yang shock itu bukan saya, tapi merekanya. Karena waktu itu saya pindah ke keluarga host family saya yang kedua, waktu itu saya sedang menjalankan puasa. Ya, bagi mereka aneh lah, saya pagi-pagi bangun, makan,
kan merekanya kayak ini kenapa lagi apa gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya orangnya sering beradaptasi karena kalau di Indonesia juga saya pindah-pindah ke berbagai kota sejak kecil. Jadi beradaptasi itu cukup 1-2 minggu oke, tapi mungkin nanti yang akan dihadapi oleh kawan-kawan akan ada yang namanya homesick, tapi itu juga bisa disiasati. Sekarang kan teknologi maju, tinggal video call aja ke keluarga, tahan aja, ini tidak selamanya gitu kan. Kalau culture shock ke orang Australinya, ini yang lebih tantangan untuk kita. Gimana cara membuat hal yang kita lakukan itu di mata mereka wajar. Itu biasanya harus dijelaskan lah secara logika. Kalau misalnya, kenapa kamu berpuasa itu kan capek misalnya. Mungkin mereka yang kayak, ini saya untuk mengatur pola makan saya, ini ada juga perintah dari agama saya, seperti itu. Sekarang mereka akan punya pertanyaan, apalagi kalau anak-anak yang kecil-kecil itu ya, yang pembelajar yang anak kecil, mereka kan lebih punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih polos lagi biasanya. Nah, itu harus disiasati, jawab secara logis mungkin, karena mereka tuh sebenarnya pandai. Dari kecil tuh mereka sudah kritis, mereka mempertanyakan hal-hal yang seperti itu. Jadi, cukup dijelaskan saja, sesuai dengan sesuai dengan kira-kira pengalaman anak yang sekecil ini, paham nggak ya kalau dijelaskan agama. Karena jujur kalau di Australia itu, terutama ada sekolah-sekolah yang mereka tidak mau ada pemahaman ketuhanan sama sekali. Jadi kita harus tahu juga budaya mereka seperti apa, harus hati-hati juga dalam berbicara, karena kalau anak kecil di sana sangat dilindungi oleh orang tuanya ya. Jadi ada orang tua yang kayak, saya nggak mau anak saya percaya sama hal-hal yang tidak nyata, gitu-gitulah. Jadi harus pandai-pandai kita juga menjelaskan shocknya mereka bertemu kita. Gitu. Lalu tentang metode apa? Kalau saya pribadi, saya mengajar kebanyakan tuh waktu itu sekolah dasar. Jadi itu yang kurangnya adalah sumber ajar untuk anak-anak kecil. Banyaknya yang BIPA itu yang sudah mungkin percakapan yang sudah sangat rumit ya. Kalau anak kecil paling butuh yang sekedar menjemput satu kata aja. Kalau kita mau ngajar kata tolong aja, ya udah pengennya ada sumber yang benar-benar mengulang-ulang penggunaan kata itu aja. Itu yang masih kurang sih menurut. Kalau untuk pembelajaran dewasa justru sudah sangat banyak tersedia ya. Juga kadang kalau misalnya nggak ada, mungkin kita yang bisa buat sendiri. Tapi akan alangkah lebih bagusnya kalau sumber daya untuk anak-anak, apalagi kalau anak-anak kan sukanya visual, itu lebih dikembangkan terus. Itu kalau dari saya sih. Oke, silakan mungkin Teh Robita bisa menjawab pertanyaan tadi gitu. 3 pertanyaan serupa. Ya, terima kasih. Oke. Jadi untuk adaptasi, memang saya merasa di antara 2 kawan saya lainnya, saya yang paling sulit untuk berkomunikasi. Jadi, dan mungkin ini pernah dialami atau kalian khawatir dengan situasi seperti itu juga ya. Nah, tapi yang harus kalian lakukan ketika kalian datang atau masuk ke lingkungan yang baru ya, yang pertama adalah tenang dulu, tenang aja gitu. Karena biasanya orang baik akan bertemu lagi dengan orang baik, itu aja sih prinsip saya. Jadi selama di sana, kalau di Australia karena saya langsung dipisahkan dengan 2 teman saya yang beda wilayah penempatan, maka saya ditempatkan di keluarga yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesianya. Jadi untuk keperluan sehari-hari saya dijembatani oleh beliau. Sambil sedikit demi sedikit bertahap saya lebih banyak mendengarkan, saya lebih banyak melihat, mencontoh orang dari yang paling pesat cara saya belajar bahasa asing di Australia atau bahasa Inggris di Australia adalah saya nonton TV. Tahu kan orang Australia ngomongnya, aduh cepet banget, gak jelas gitu, apalagi yang cowok, maaf nih bukan gender ya, tapi bukan ini gimana juga, tapi memang cepat sekali orang Australia kalau berbicara. Nah, dengan saya menonton TV, awalnya sih cuma karena saya hanya 1 bulan tinggal dengan keluarga Australia, selebihnya saya tinggal di studio sendiri, saya difasilitasi televisi, jadi itulah yang saya manfaatkan untuk menemani kesendirian saya, sekaligus melatih telinga saya supaya terbiasa. Jadi TV yang tadinya kayak semut lewat, ini nggak ngerti deh ngomong apa gitu ya. Perlahan, saya bisa mulai merekognisi gitu ya, mulai mengenali, oh dia mengucapkan kata ini.
mulai tingkat kata, dari kata langsung ke kalimat, dari kalimat saya coba gunakan, dan ternyata itu cukup membantu saya untuk akhirnya bisa membaur dengan masyarakat di sana. Terus yang lainnya adalah ketika saya sempat shock juga dengan masyarakat di sana yang bertato, badan besar ya. Saya sempat mau pulang ke satu jalan tapi ngelihat di sana ada kumpulan om-om bertato gitu ya. Saya memilih berputar arah, memilih jalan yang lebih jauh. Karena saya yang mungkin ya ini hanya pribadi saya ya. Saya yang menganggap bahwa saya takut dengan orang bertato waktu itu. Tapi kemudian dengan banyak berbicara, banyak ngobrol, mereka akan paham kok ketika misalnya bahasa Inggris kita tidak bagus, mereka akan memaklumi. Kamu orang Indonesia, wajar aja kalau bahasa Inggris kamu nggak bagus. Jadi itu akan dimaklumi gitu. Jadi jangan khawatir. Terus ketika saya di Jerman juga saya mengalami hal yang sama. Pembekalan bahasa asing untuk mengajar BIPA ke luar negeri baru ada setelah saya tiba di Jerman 1 bulan. Jadi teman-teman saya dibekali dulu bahasa asing, tapi saya tidak waktu itu. Jadi yang saya lakukan, saya lagi ya 1 bulan saya tinggal dengan keluarga Indonesia. Kemudian setelah itu saya berteman juga dengan mahasiswa Indonesia di sana dan saya minta diajari untuk belajar bahasa Jerman. Dan saya sering naik bus. Di bus itu kan suka ada pengumuman ya. Haltestelle. Dari situ saya mulai rekognisinya lagi-lagi tingkat kata. Dari kata ke frasa, klausa, kalimat seperti itu. Jadi bertahap. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman mempunyai kendala di bahasa pengantar seperti ini atau takut gitu ya dengan lingkungan di sana. Yang pertama harus dilakukan adalah tenang, belajar dengan dengan sambil nikmati aja hidup gitu. Belajar dengan cara apapun, dengan menyimak dari bus, dari televisi, dari obrolan orang, misalnya duduk di taman ngeliatin atau dengerin orang ngomong tanpa bermaksud menguping ya, tapi melatih kemampuan berbahasa Indonesia kita. Kemudian yang keduanya apa tadi? Metode ya. Metode pengajaran sebenarnya waktu itu sempat ya ketika saya melakukan penelitian tesis sempat diagungkan sekali metode langsung. Tapi kembali lagi, metode pengajaran BIPA itu harus melihat kondisi pembelajarnya. Metode langsung bisa diterapkan untuk pembelajar BIPA tingkat BIPA 3 ke atas. BIPA 1 dan 2 itu masih harus dibantu dengan bahasa pengantar. Nah, bahasa pengantarnya ini apa? Kalau teman-teman bisa bahasa ibu si pembelajar itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, kembali lagi, kita akan pada dasarnya kita sesama manusia ini saling mengerti kok gitu. Seperti saya di Jerman, saya bilang saya mohon maaf saya tidak bisa bahasa Jerman gitu. Boleh saya pakai bahasa Inggris? Oh ya, boleh. Gitu. Akhirnya ketika pengajaran untuk kelas semester 1 dan 2 saya campur bahasa Inggris. Tentu dengan semakin berjalannya waktu saya kurangi bahasa Inggrisnya, saya lebih banyakkan porsi bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan ketiga apa ya? Bukan mana ya tadi ya? Apa rekomendasi untuk perkembangan keilmuan kebipaan? Kalau menurut saya, kita harus banyak melakukan penelitian di bidang kebipaan. Sejauh ini bahasa asing yang paling banyak diteliti, yang paling banyak publikasi ilmiahnya adalah bahasa Inggris. Bahasa-bahasa yang lain masih kurang, termasuk bahasa Indonesia. Jadi, mari teman-teman yang tertarik di BIPA, lakukan penelitian kebipaan. Semangat. Itu saja, Kang. Silakan. Silakan Kang Irfan bisa turut menjawab pertanyaan yang sama gitu, Kang. Baik, terima kasih Kang Lukas. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Teh Hana dan Robita tadi ya, banyak sekali memang gegar budaya yang kita hadapi, ya masing-masing tentu mempunyai cerita yang berbeda. Khususnya juga saya. Waktu itu saya memang ditempatkan di daerah pedalaman ya, di bagian Victoria Barat Daya. Itu sekitar 2,5 jam dari kota Melbourne, jadi memang masyarakatnya lebih konservatif dan memang agak jarang-jarang ya, memang seperti di desanya gitu. Tapi memang desa di sana berbeda dengan desa di Indonesia, di mana semua aksesnya dapat dicapai dengan mudah. Nah, gegar budaya yang saya dapatkan mungkin lebih ke bahasa Inggris itu sendiri. Kalau misalkan tadi teman-teman, Kang Irfan kan anak bahasa Inggris nih, mungkin nggak ada masalah dengan bahasa Inggris. Tidak. Saya justru ada masalah dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris Australia itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang saya pelajari selama ini. Mungkin di sekolah kita belajarnya kalau tidak American accent, pasti British accent kayak gitu ya. Tapi di Australia mereka menggunakan Australian accent, di mana mereka itu cenderung menyukai sesuatu yang sederhana. Simplicity is a must. Dan mereka juga ketika mereka berbicara, mereka anti sekali membuka mulut. Jadi bisa dibayangkan ya, dengan bahasa Inggris yang cepat, tanpa membuka mulut,
waduh apa nih gitu ya. Saya sering banget mendapatkan lost in translation atau bingung gitu ya apa yang sedang mereka bicarakan gitu ya. Bahkan kosakata aja pun berbeda, misalkan seperti barbecue. Dulu saya diundang untuk barbecue. "Ini are you coming for a Barbie?" Ah, Barbie ngapain nih main-main Barbie gitu ya. Ternyata Barbie di sana sebutnya barbecue. Oh, ya pasti saya ikut dong gitu ya. Ternyata pas saya ikut barbecue di sana, "Do you want some snacks or chooks?" Snack, chooks, ini makanan apa gitu ya. Ternyata snack itu sosis, chooks itu chicken. Padahal semua itu saya tahu gitu, tapi dengan ya karena, berbeda sekali gitu kosakatanya ya, jadi memang agak sedikit bingung gitu saat itu. Bahkan yang paling parah itu dulu ketika kita, ada liburan term ya, karena di sana kan sistemnya trimester, jadi setiap 3 bulan libur, 3 bulan libur. Are you coming, with us?" Waktu itu kita mau ke pantai kalau nggak salah ya. "Don't forget to wear your thong." Yang kita tahu mungkin thong itu adalah celana dalam wanita ya, kok tiba-tiba saya disuruh disuruh pakai celana dalam wanita, maksudnya apa nih? Ternyata thong di sana, di Australia itu adalah sendal. Jadi memang banyak sekali hal yang memang tidak saya tahu, padahal saya anak bahasa Inggris gitu. Nah dari situ memang saya belajar dari siswa saya. Di situ memang sangat menarik ya, ketika saya mengajarkan bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Inggris dari mereka. Jadi memang ada simbiosis mutualisme di sana. Dan sama saya ini juga saya tertarik sekali dengan Australian accent ya, karena memang sangat simple, menarik, dan kalau menurut saya keren ya gitu ya, karena uh, saya belajar sesuatu yang belum saya pelajari sebelumnya seperti itu. Kemudian juga ya tadi ya karena memang kita juga berbeda, negara kita sangat berbeda ya, mulai dari cuaca dan juga kebiasaan. Di Australia sendiri satu hari itu bisa 4 cuaca terjadi. Misalkan ketika saya ingin memutuskan untuk memakai baju yang tipis-tipis, ternyata hujan lebat. Ketika saya memakai coat lengkap, hangat sekali, tahu-tahu panas banget. Jadi, wow, ini gimana ya menyiasatinya? Akhirnya ya itu tadi ya, saya menyiasati dengan membawa, baju cadangan itu kalau misalkan panas, oh nanti saya boleh pakai baju yang tipis-tipis, kalau misalkan hujan, saya udah ada nih nanti jaket kayak gitu. Terus juga mulai dari makanan karena memang, mungkin lidah kita berbeda ya, di sana makannya, cenderung hambar atau bahkan asin banget gitu. Maka dari itu saya selalu menyiasati, agar bisa masak, selain juga saya bisa memenuhi kebutuhan saya sendiri, saya juga bisa membagikan kepada teman-teman saya di sana dan entah kenapa saya ada kekuatan itu jadi jago masak. Saya masak rendang, saya masak opor, saya masak klepon dan mereka suka, apalagi sate saya. Dulu sampai disebutnya, sate Ivan disebutnya ya kalau misalnya di Cobden itu, karena memang sudah terkenal sekali gitu ya. Saya sering berbagi kepada siswa, guru, bahkan tetangga-tetangga saya. Di sana mungkin bisa dikatakan orang-orangnya cenderung lebih individualis ya, karena mereka kalau tidak ada kebutuhan dengan kita, ya kita tidak bisa membuka pintu. Tetapi ketika saya membagikan makanan, apalagi saya mempunyai kalau tidak salah ada 5 orang tetangga saya di sekeliling saya, biasanya saya bagi-bagi sate, bagi-bagi klepon, dan mereka suka. Dari situ mereka sering kayak, "Ivan main yuk," kayak gitu. Dan dari situ saya melihat ini sangat menarik sekali ya, di mana kita bisa membagikan budaya, di mana kita bisa membagikan apa yang kita punya kepada mereka yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, seperti itu. Selain itu juga ada murid-murid saya yang tertarik dengan puasa. Misalkan kayak, "Irfan, serius kamu puasa dari jam segini sampai jam segini, kamu nggak bakalan mati kan?" Kayak gitu ya, padahal memang orang-orang kita sudah biasa dengan itu gitu ya. Akhirnya dia tertarik gitu dan, "Irfan, aku mau ikut puasa besok ya, kebetulan aku lagi diet." Oh, oke. Setidaknya dia mencoba gitu ya, walaupun mereka tujuannya untuk diet bukan puasa. Di situ juga saya dan koordinator saya sering buka puasa bareng, melalui Zoom ya, dan di sana juga saya merasakan, oh hangat sekali ya saya menemukan keluarga baru di sini dan memang tidak ada alasan untuk saya tidak betah di sana gitu. Mungkin makanannya karena makanan Indonesia memang tidak ada tandingannya. Dan toilet ya karena memang kita sangat terbiasa dengan apa yang namanya flush ya. Kita tidak bisa hidup tanpa itu. Jadinya ya memang saya harus menyiasati itu dengan menggunakan botol karena memang budaya kita ya seperti itu. Jadi saya susah kalau misalkan apa-apa harus pakai tisu seperti itu. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu metode ya Kang ya, metode pembelajarannya. Saya menemukan ini ketika pandemi COVID-19 merebak. Dulu saya sudah menyusun, bahan ajar dengan teman-teman saya. Kira-kira nanti kalau misalnya materinya ini kita ajarin ini yuk, materi yang ini kita pakai media yang ini yuk, gitu. Ternyata pas semuanya harus dilakukan di rumah, berubah semuanya. Apa yang sudah kita, rencanakan
gagal semuanya. Bukan gagal ya, mungkin tidak terlaksana sepenuhnya. Nah, dari situ kita harus mencari jalan lain agar pembelajaran ini tetap dapat terlaksana walaupun dari rumah. Nah, dari situ saya dan koordinator saya menginisiasi untuk mentransformasikan bahan ajar yang konvensional menjadi bahan ajar digital yang dapat mudah diakses dan lebih menarik. Misalnya ketika buku-buku pelajaran yang hanya sebatas percakapan, kami rubah menjadi video, kemudian menjadi audio, dan kemudian juga misalkan ketika ada cerita pendek yang harus mereka pelajari, kita rubah menjadi poster, kita rubah menjadi artikel, dan memang itu sangat berhasil sekali bagi murid-murid kami ya, terutama untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu strategi ini sudah saya buat dalam esai dan keluar menjadi juara 3 di sana. Jadi saya bisa katakan bahwa memang strategi ini sangat berhasil ya untuk pembelajaran BIPA di masa pandemi seperti ini. Banyak sekali media yang bisa gunakan, audio, video, artikel, podcast misalnya, atau siniar ya pada katanya. Ya, misalkan video blog juga bisa sangat berguna untuk pembelajaran BIPA saat ini. Dan menurut saya tidak hanya selama pandemi ya, bahkan sampai nanti pun media-media tersebut sangat relevan untuk digunakan. Kemudian pertanyaan terakhir tadi, mohon maaf, tadi pertanyaan terakhir apa ya, Kang? Tentang ini, Kang, pengembangan gitu. Pengembangan. Apa yang bisa Ya, teman-teman gitu, ya. Pengembangan yang saya perhatikan kemarin itu memang bahan ajar sih, Kang. Bahan ajar yang digunakan di Australia, khususnya di sekolah saya, entah ya tidak tahu kalau misalnya Teh Obit atau Teh Hena bagaimana. Bahan ajarnya itu sangat, bisa saya katakan kuno gitu ya. Karena kosakatanya masih belum diperbarui, bahkan mungkin topik-topiknya menurut saya sudah sangat tidak relevan. Seperti misalkan penggunaan gambar, misalkan sekolah Indonesia tahun 95, kan sangat berbeda ya dengan kondisi kita di tahun sekarang, bahkan di kampung-kampungnya sendiri gitu, bahkan situasinya sudah tidak seperti itu. Misalnya ada juga kosakata seperti misalkan waktu itu ada, saya bukan pernah sih ya, agak berdebat dengan koordinator saya saat membahas tentang berang-berang. Di buku tersebut tuliskan bahwa berang-berang itu anjing air. Saya merasa, anjing air? Saya belum pernah mendengar ini, bahkan saya orang Indonesia gitu. Akhirnya kami berdiskusi bahwa memang yang tepat itu berang-berang daripada anjing air. Dan banyak sekali sebenarnya kosakata lain ya, yang seharusnya diperbarui gitu. Karena ya menurut saya memang tidak sesuai dengan yang ada di KBBI dan tidak sesuai dengan konteks percakapan yang kita miliki juga seperti itu. Mungkin dari saya itu pertama pembaruan kurikulumnya sendiri, kemudian juga bahan ajar dan penyediaan fasilitas. Karena memang kita mempunyai keterbatasan dalam mengakses laman atau perpustakaan digital ya, karena sangat sulit sekali mendapatkan bahan ajar selain dari buku-buku yang sudah disediakan. Bahkan menurut saya hal tersebut sangat penting, di mana saat ini kita tidak hanya belajar di sekolah saja ya, tetapi juga di rumah. Karena memang saat pandemi COVID-19 segala sesuatu dilakukan di rumah, maka dari itu siswa juga dituntut untuk bisa melakukan observasi sendiri tentang apa yang ingin mereka pelajari. Untuk itu saya tekankan bahwa memang bahan ajar yang berbasis digital itu sangat penting digunakan saat ini dan sangat relevan tentunya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari ketiga pembicara kita yang luar biasa gitu, dan siasatnya sangat berbeda gitu ya teman-teman, dan sesuai konteks dari di mana mereka mengajar gitu, bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi, kemudian tentang metode, tentang pengembangannya juga punya relevansinya masing-masing gitu terhadap tadi gitu, konteks tempat di mana mereka mengajar, kepada siapa gitu, misalnya ada yang mengajar kepada siswa sekolah dasar, ada yang di tingkat yang lebih tinggi gitu, mungkin itu gitu ya teman-teman. Dan aku pengen bertanya nih sama panitia, apakah masih ada waktu yang memungkinkan untuk untuk ditanyakan lagi gitu, beberapa pertanyaan yang masih ada gitu. Halo panitia. Oke, ternyata sesi tanya jawab dicukupkan ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang belum bisa belum bisa tersampaikan pertanyaannya, mungkin bisa DM atau bisa chat gitu, atau apapun lah, karena sekarang zaman sudah beralih menjadi
apa ya, menjadi sangat canggih dan bisa mendekatkan kita semua gitu. Dan pada sesi selanjutnya mungkin akan ada beberapa patah kata gitu dari Ika Dubas kalau tidak salah ya, Kang Irfan. Mungkin kepada Ika Dubas saya persilakan gitu. Ada yang bilang nih Kak Rabita. Dari saya sepertinya, Kang. Oh, oke, silakan. Baik. Baik, terima kasih banyak sebelumnya. Boleh saya yang share screen nggak ya, teman-teman, untuk berbagi layarnya? Karena ada beberapa hal yang dibagikan, ya. Boleh minta tolong untuk diizinkan untuk berbagi layar. Masih belum diizinkan. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, Akang Teteh, teman-teman semua. Nama saya Moh Akbar Selamat. Bisa panggil Akbar, Abai, Selamat, Wilujeng, congratulations. Boleh juga. Saya merupakan Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat, dan hari ini saya mungkin hendak berterima kasih terlebih dahulu kepada tim dari Ruang Telisik yang sudah berkenan mengajak kami bekerja sama, sehingga terciptalah atau terbentuklah webinar tentang BIPA pada hari ini, yang merupakan bentuk kerjasama antara Ruang Telisik dan juga Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat. Tak hanya itu, kami ucapkan terima kasih juga untuk Kang Irfan Taufik, Teh Robita Ika Anissa, dan juga Teh Hena Marini yang sudah berkenan untuk menjadi pemateri atau pembicara pada hari ini. Hatur nuhun pisan Akang Teteh. Semoga menjadi pahala yang tidak berhenti atau tidak ada putus-putusnya ya. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh audiens yang sudah hadir pada hari ini. Sedikit kami jelaskan, izinkan kami menjelaskan tentang Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat sedikit saja. Jadi Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat ini mungkin bisa disebut ya semi komunitas, tapi organisasi juga begitu, yang berada di bawah naungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi memang anggota dari Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat adalah finalis pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat dan Duta Bahasa Pelajar Jawa Barat yang diselenggarakan setiap tahun. Tahun ini pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat baru saja usai 16 Juni bulan lalu, yang memunculkan juaranya adalah Kang Irfan Taufik yang akan maju ke Duta Bahasa Nasional atau pemilihan Duta Bahasa Nasional pada tahun ini, mungkin di bulan Oktober 2021. Jadi mohon doanya semoga lancar dan Duta Bahasa Jawa Barat dapat meraih peringkat pertama atau mendapatkan hasil terbaik pada pemilihan ini. Tahun lalu Duta Bahasa Jawa Barat mendapatkan terbaik kedua pada pemilihan Duta Bahasa Nasional, diwakili oleh saya dan juga Cia Alfani dari Institut Teknologi Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, Duta Bahasa Jawa Barat ini adalah ikon kebahasaan yang berupaya untuk menjunjung tinggi nilai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang disebut juga dengan Trigatra Bangun Bahasa atau 3 wujud dalam membangun kebahasaan. Intinya 3 hal ini adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jangan sampai terbalik, jangan sampai malah bahasa asing menguasai kita, jangan malah kita jadi mengucapkan gomawo ketimbang terima kasih, begitu ya. Jangan sampai kita malah mengucapkan sarangheo ketimbang aku sayang kamu sedalam sumur gitu ya. Jangan sampai hal-hal tersebut jadi mengubah tatanan kita begitu. Dan berikut kurang lebih program-program yang dicanangkan oleh Duta Bahasa Jawa Barat yang berkaitan dengan Trigatra Bangun Bahasa. Seperti misalnya GCBI, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia di Kedai Kopi, dilaksanakan di Coffee Toffee Kota Bandung waktu itu. Kami berupaya untuk mengenalkan berbagai istilah tentang kopi, tapi kebanyakan biasanya menggunakan bahasa asing. Kami berusaha mengenalkannya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan ada istilah-istilah seperti misalnya tetesan air kopi atau tetesan air yang ada di bawah gelas, itu juga ada istilahnya, namanya culacino. Bisa teman-teman cek di KBBI sudah ada. Jadi banyak sekali istilah-istilah dalam mungkin dalam ranah kekopian begitu ya, yang sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, dan itu perlu disosialisasikan, dan ini salah satu caranya begitu. Kemudian tak hanya itu, kami juga melakukan gelar pelana atau roadshow ke berbagai sekolah di Indonesia, kemudian juga ke lembaga-lembaga radio sebagai upaya untuk mendekatkan diri kami begitu dengan media-media yang ada di Indonesia juga. Kemudian tak hanya sampai sana, kami juga berupaya untuk menyelenggarakan proyek-proyek sosial, seperti salah satunya proyek berbagi sakit hati, karena sakit hati tak baik dipendam sendiri. Jadi kami berupaya untuk istilahnya mendapatkan donasi, tapi dari cerita-cerita sakit hati yang mungkin teman-teman sudah pernah rasakan dan juga mempelajari dari sana. Dari hasil cerita-cerita yang teman-teman sampaikan, kami kumpulkan menjadi
semacam kami mencari penaja tersebut memberikan dana, kemudian kami jadikan sebuah rak buku begitu, kami belikan juga buku-buku baru dan juga ada donasi buku dari teman-teman lainnya yang kami berikan ke perpustakaan di Rancap Panggung, Bonceret, daerah Kabupaten Bandung. Mungkin ada yang daerah Cihampelas di sini, bukan Cihampelas Bandung ya, tapi Cihampelas Kabupaten Bandung Barat begitu. Kemudian juga kami membuat konten kebahasaan yang salah satunya ini video ajakan taat protokol kesehatan, apalagi saat ini semakin melonjak, bahkan kita PPKM kembali dari tanggal 3 hari ini hingga tanggal 20. Jadi mungkin ini akan kami angkat kembali begitu ya, teman-teman juga bisa tonton kembali untuk mengingatkan kita agar senantiasa mengingat pesan ibu begitu. Emot karena patah sepuh sahur orang Sunda atau ingat nasihat Mimi kalau dalam bahasa Cirebonan begitu. Jadi kami membuat konten-konten semacam itu juga dalam bahasa daerah. Sampai di sana, kami juga membuat beragam konten kebahasaan. Ini kerida dari Duta Bahasa Pelajar, seperti antologi cerpen Duta Bahasa. Di sini juga sudah ada salah satu kontributornya. Kurang lebih ini bukunya sudah cetak juga. Teman-teman juga mungkin kami akan berencana mungkin akan cetak ulang, jadi teman-teman bisa membeli juga. Lalu kami juga mempunyai antologi puisi Batas misalnya. Lalu ada GCBI juga untuk pedagang kaki lima dengan mengubah atau memberikan mereka semacam istilah yang tepat begitu ya, daripada ayam fried chicken lebih baik mungkin kami tuliskan ayam goreng tepung misalnya seperti itu. Jadi mengutamakan bahasa Indonesia bahkan hingga ke pedagang kaki lima begitu. Begitu pula aplikasi-aplikasi asik untuk bermain bahasa sudah kami siapkan juga. Bisa teman-teman cek di tautan ini akan saya coba tuliskan di bit.ly _bermain paduka. Teman-teman bisa mengunduhnya di sana karena belum masuk Play Store. Lalu ada juga beberapa program-program lainnya, pameran daring, kemudian juga antologi puisi, lalu berbincang atau gelar bicara bersama Ivan Lanin dan juga beberapa program lainnya. Tak hanya sampai di sana, tahun lalu Duta Bahasa Jawa Barat membawa Anggakara, si robot bincang, yaitu semacam, kalau istilahnya robot bincang itu dalam bahasa Inggrisnya disebut chatbot begitu ya, untuk Duta Bahasa Nasional pada tahun lalu. Dan kami meraih terbaik 2 dengan membawa ini. Nah, ini kurang lebih teman-teman bisa mengecek di aplikasi lain, kemudian menambahkan teman Anggakara dengan masuk ke tautan berikut. Kurang lebih ini yang saya jelaskan adalah beberapa fiturnya. Ada fitur program karya sastra, dari cerpen, puisi, siniar, kemudian juga video-video kebahasaan. Lalu juga kita juga bisa menjadi kontributor sebagai Anggakara. Anggakara itu artinya pahlawan. Lalu juga bisa teman-teman bisa mencari tahu informasi bahasa terkini begitu ya, baik dari bahasa arkais, informasi bahasa, kebahasaan tentang istilah-istilah bahasa, baik onomatope, campur kode, bahkan xenoglosophilia. Lalu ada senarai kata-kata yang mungkin teman-teman belum ketahui. Majalah elektronik juga kami sudah siapkan, lini masa, dan belajar bersama Angga, belajar bahasa daerah untuk istilah-istilah tertentu, seperti ini misalnya. Lalu untuk materi ajar BIPA pun bahkan sebenarnya kami sudah berusaha untuk menyiapkan, tapi dalam bentuk yang sangat sederhana, ungkapan-ungkapan sederhana untuk orang-orang asing, misalnya orang Jepang, orang Prancis, ataupun orang Jerman yang mau mempelajari bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa pengantar dari negara mereka masing-masing. Sehingga ini tentunya akan lebih memudahkan. Kemudian juga kami tidak melupakan kaum difabel, yaitu belajar bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Tentu setiap orang punya hak yang sama untuk menerima informasi, sehingga kami juga berupaya untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada orang-orang sekitar kita melalui cara yang tadi begitu ya, melalui bahasa isyarat. Ada juga bermain bersama Ara tentang bermain ejaan misalnya, lalu padanan kata, bermain kalimat, baku atau tidak baku begitu ya. Lalu juga Kakanda Kartu, permainan bahasa Sunda untuk mempelajari undak usuk basa begitu, karena ada bahasa Loma, bahasa Lemesker Sorangan, bahkan bahasa Lemesker Batur gitu dalam bahasa Sunda. Dan tentunya ada produk-produk dari Balai dan Badan Bahasa yang teman-teman bisa cek di sini, mulai dari PUEBI, simulasi KBBI, KBBI daring, hingga aplikasi Sarasa yang dibesut oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai Duta Bahasa Jawa Barat. Tentu nantinya akan ada program-program yang akan kami usung kembali. Kami juga tentu dengan senang hati apabila ada bentuk kerjasama lainnya yang dapat dijalin antara Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat dengan organisasi Akang Teteh atau teman-teman lainnya. Boleh diikuti akun Instagram @dubasjabar, Twitter Dubasjabar, atau YouTube Duta Bahasa Jawa Barat, yang tentunya kami akan menyampaikan informasi melalui kanal-kanal tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih
kehadirannya, juga atas kesempatannya pada ruang telisik, sehingga kami dapat menyampaikan informasi tentang Duta Bahasa Jawa Barat pada forum ini. Hatur nuhun. Mohon maaf jika ada kesalahan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Akbar atas sosialisasinya tentang Siap. Terima kasih kembali Kang ya, Lukas. tentang Ikidubas ya, dan beberapa kanal informasi tentang kebahasaan, bahkan ada juga bahasa isyarat dan lain sebagainya gitu, dan sangat komprehensif di sana teman-teman. Jadi silakan langsung ke Bitly bermain paduka gitu, Bitly bermain paduka, dan teman-teman bisa mengaksesnya di sana sebagai sarana belajar teman-teman semua gitu. Nah, sekali lagi terima kasih ke Kang Akbar, dan kita akan berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada para pembicara kita pada siang hari ini gitu. Kepada panitia mungkin saya akan minta tolong untuk menampilkan sertifikatnya. Yang pertama ada buat Teh Hena. Silakan Teh Hena untuk bisa tersenyum untuk berpose karena akan diambil potretnya gitu, teman-teman. Terima kasih ya. Ya, ini dari Ruang Telisik Teh sebagai penghargaan. Dan ditandatangani juga sama Kang Akbar, Ketua Ikadubas Jabar gitu. Apakah panitia sudah mengambil fotonya atau bagaimana? Halo teman-teman panitia. Udah, Kak. Oke, udah. Oke, terima kasih Teh Hena. Nanti nanti akan dikirimkan juga secara personal gitu. Dan selanjutnya sertifikat kedua akan diserahkan kepada Teh Robita. Oke, kepada Teh Robita. Silakan untuk dipin teman-teman panitia, dan silakan Teh Robita untuk berpose semenarik mungkin. Terima kasih Duta Bahasa Jawa Barat dan juga Ruang Telisik. Oke, apakah sudah teman-teman? Baik, udah, Kak. Oke, selanjutnya yang terakhir ya dari buat Kang Irfan Taufik. Silakan Kang Irfan untuk berpose. Apakah sudah teman-teman panitia? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas apresiasinya. Oke, dan setelah sesi pemberian sertifikat elektronik, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama nih teman-teman. Jadi buat teman-teman semua silakan untuk mengaktifkan kameranya karena nanti akan difoto bersama-sama dan dipost sama Ruang Telisik nih gitu. Jadi silakan teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Yeay. Selalu suka nih. Halo teman-teman, ayo diaktifkan suaranya. Boleh aktif mikrofon juga gitu biar terekam di frame gitu. Biasanya kalau ada suaranya tuh langsung auto muncul gitu. Halo gitu. Nanti kita Halo. 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 Halo semuanya. Hai Kak. Halo. Oke teman-teman panitia, apakah sudah siap untuk memotret? Silakan teman-teman berpose, tersenyum, mau pose apapun boleh. Apakah sudah siap? Kalau sudah siap nanti akan saya hitung ya. Sudah siap, Kak. Yang mau blender neng? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh. 1, 2, 3.
Udah Kak. Oke. Oke teman-teman, sesi foto telah dilakukan dan terima kasih atas perhatian teman-teman, atas atensinya, atas semangatnya, atas diskusi yang sangat seru gitu dengan teman-teman pembicara yang sangat sangat luar biasa gitu pada siang hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mute lagi ya. Oh ya, presensi silakan untuk teman-teman panitia bisa dibagikan link presensinya, tautan presensinya biar teman-teman di sini bisa mengaksesnya untuk sertifikat elektronik begitu. Silakan dilampirkan teman-teman panitia sebelum diakhiri. Halo teman-teman panitia. Nah, ini teman-teman. Bisa disalinkan mungkin di room chat biar teman-teman lebih mudah untuk mengaksesnya. Ada yang 2 bulan ada yang sekitar 6 bulan, tapi sekitar 80%. Bapak Bu, pilih dulu ini maju. Nah, itu dia teman-teman. Keluar dia beli beras. Oke teman-teman, tautannya sudah tersedia di kolom chat ya teman-teman. Silakan bisa diakses. Mungkin sembari menunggu teman-teman mengakses, saya ingin menutup acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas segala atensi teman-teman. Dan mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat banyak sekali kekurangan, dan sekali lagi semoga kita semua dapat mengambil manfaat gitu bagi diri kita masing-masing, terlebih khusus tentang eksistensi bahasa Indonesia. Mohon maaf teman-teman yang sedang melakukan, mohon untuk di mute dulu ya mikrofonnya, agak distorsi. Halo teman-teman, Dini Rahmawati Dewi. Oke, terima kasih. Begini lebih baik ya. Oke teman-teman, mohon maaf sekali lagi atas segala gangguan yang terjadi, dan terima kasih kepada Kang Irfan, Teh Hena, kemudian ada Teh Rabita, dan segala teman-teman, semua teman-teman yang terlibat dalam diskusi siang hari ini. Semoga teman-teman senantiasa bahagia dan bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Lugas Ikhtiar, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Selamat sore teman-teman semua dan selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Terima kasih Kang Lugas, terima kasih Ruang Telisik, Duta Bahasa Jawa Barat, Kang Abay, hatur nuhun ya. Nuhun juga Teh Robita, terima kasih banyak. Kang Irfan, Teh Hena, hatur nuhun juga semuanya. Sama Kang, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang Lugas. sudah bergabung. Terima Dan juga kasih teman-teman semuanya yang udah hadir ya. Ya, terima kasih semuanya udah hadir. Luar biasa. Luar biasa ya. Ditunggu di kesempatan selanjutnya ya. Terima kasih semua Ruang Telisik, Ya, Kak Lugas, Irfan, Teh Obit, Kang Abay. Enak, keren. Kita jumpa di sini ya, Nak. Iya, finally ya. Reuni kecil ya. Iya, betul. Iya. Dan Kang Irfan mudah-mudahan lancar ya untuk Amin, seleksi Teteh. Dubasnasnya. Amin, doakan ya Teh ya. Ya, mangga. Semoga bisa sukses Teteh nanti jadi guru BIPA ya Teh. Amin. Lebih atulah, lebih dari atu. So. Amin, amin, amin. Ya. Mari kita ke forum pribadi ya. Ya. Ya, Kang Teh, sekali lagi nih, karena saya merasa tanggung jawab kepada teman-teman yang pertanyaannya tidak dijawab gitu ya. Mungkin bisa dilampirkan gitu alamat media sosialnya gitu biar teman-teman bisa akses. Oh iya, boleh. Di kolom sini aja, nanti teman-teman bisa akses. Oke. Silakan bisa di-follow ya teman-teman yang mau tanya gitu. Ini ada @robita Anissa, Instagramnya Teh Robita. Terus selanjutnya nanti mungkin dari Kang Irfan sama Teh Hena bisa melampirkan juga gitu ya. Nah teman-teman bisa melanjutkan bertanya di sana gitu ya, karena sesi ruang telisik
webinar pada siang hari ini. Sangat terbatas waktu ya, dan mohon maaf sekali karena banyak sekali pertanyaan yang tidak sempat terjawab gitu. Nah, sudah lengkap ya teman-teman, bisa di follow tuh ada Ivan Nurdian, ada @Hena Marini gitu, ada @Robita Anissa juga gitu. Mungkin dicukupkan. Terima kasih. Saya akan menutup ruang ini, dan terima kasih sekali lagi kepada Akang Teteh sekalian. Semoga sukses selalu Akang Teteh, keren, hebat-hebat. Salut.